memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Sifadeo dengan NIM 2110951016. Saya Rahmada Andri dengan NIM 2110952014. Saya Faranis Fadika dengan NIM 2110952049. Dan saya Gilang Ramadan dengan NIM 2110951005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ROS, di mana saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja dari ROS itu sendiri. Jadi, ROS atau Robot Operating System ini merupakan kerangka perangkat lunak robotika, sumber terbuka dan gratis yang digunakan dalam aplikasi komersial dan penelitian. Pada dasarnya, ROS ini merupakan kerangka kerja yang untuk berkomunikasi antara dua program atau dua proses. Misalnya, jika program A ingin mengirimkan data kepada program B dan program B ingin mengirimkan data kepada program A, maka kita dapat dengan mudah mengimplementasikannya menggunakan ROS. Selanjutnya yaitu kerangka kerja ROS ini menyediakan kemampuan pemrograman untuk robot sebagai berikut, antara lain yaitu yang pertama ada antarmuka, pengiriman pesan atau proses, lalu fitur mirip dengan sistem operasi, dukungan dan alat bahasa pemrograman tingkat tinggi, lalu ketersediaan perpustakaan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada algoritma yang siap pakai, ada kemudahan dalam pembuatan prototipenya, lalu ada dukungan ekosistem atau masyarakat, dan yang terakhir ada alat dan simulatornya yang luas. Jadi, cara baik untuk mengontrol pergerakan robot dengan menulis program independen untuk menangani data sensor dan mengendalikan aktuatornya. Dan perlu adanya pertukaran data di antara program-program pada robot tersebut. Jadi, ketika salah satu program dimulai, sebuah node ini berkomunikasi dengan program ROS yang disebut dengan master ROS. Node ini mengirimkan semua informasinya ke master ROS, termasuk jenis data yang dikirim dan yang diterimanya. Selanjutnya, ROS ini menyediakan beberapa cara untuk mengimplementasikan komunikasi antar node. Di antaranya itu menggunakan ROS Topic dan ROS Service, di mana ROS Topic dan ROS Service ini merupakan dua komunikasi di ROS dengan perbedaan utamanya itu dalam model komunikasinya. Yang pertama itu ada model ROS Topic, di mana ROS Topic ini menggunakan model publish dan subscribe yang bersifat asinkron, di mana data ini dikirim oleh publisher dan diterima oleh subscriber secara terus-menerus tanpa konfirmasi langsung. Misalnya, jika node 1 mengirimkan data tertentu yang disebut dengan A, dan data yang sama ini diperlukan oleh node 2, maka ROS master mengirimkan informasi kepada node sehingga mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Selanjutnya, yaitu ROS service, di mana menggunakan model client atau service yang bersifat sinkron, di mana klien ini mengirimkan request dan menunggu respon dari server. Model komunikasi ini cocok untuk operasi yang memerlukan respon langsung seperti menggerakkan lengan robot atau mengubah parameter. Jadi, pilihan model komunikasi ini antara keduanya tergantung pada kebutuhan aplikasi. Dengan ROS Topic lebih cocok pada aliran data kontinu, dan ROS Service ini lebih sesuai untuk interaksi yang memerlukan konfirmasi langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari modul 4 ini, yaitu tentang pengenalan robot atau deskripsi dasar robot. Pada sebuah robot itu terdapat komponen-komponen seperti link dan join, yang dimana link dan join ini perlu diatur sesuai dengan fungsi dan tujuan robot yang dibuat. Link itu mempresentasikan komponen secara fisik pada robot, sedangkan join itu merepresentasikan bagaimana pergerakan antara satu link dengan link lainnya. Pada pembuatan robot itu ada beberapa jenis join yang kita ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya link join revolute. Join revolute ini join yang memiliki gerakan yang bergerak rotasi yang memiliki minimal dan maksimal sudut rotasi. Kemudian continuous itu gerakan rotasi yang tidak memiliki batas sudut. Kemudian ada prismatic, di mana pada join prismatic ini itu pergerakan joinnya itu secara linear, bukan lagi secara gerak rotasi, tetapi secara linear dengan memiliki batas posisi tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada fix, di mana pada fix ini itu merupakan join yang memiliki posisi tetap dan tidak berubah terhadap parent link. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai URDF atau Unified Robot Description Format. Nah, ini adalah format yang kita gunakan dalam perancangan robot yang digunakan dalam ROS. Nah, URDF ini ada dua, yaitu tag link dan tag join. Nah, tag link ini digunakan untuk merancang bagian link dari robotnya. Nah, yang bisa kita lihat dari tag link pada percobaan kemarin itu ada visualnya, collisionnya, dan ada inersianya. Visual itu seperti namanya yang kita lihat itu adalah bentuk visual dari si robotnya.
Visual itu bisa mencakupi geometri, origin maupun material. Geometri itu apakah dia berbentuk seperti seperti box kah atau seperti tabung dan sebagainya gitu. Kalau origin itu untuk menentukan sudutnya, sudut perputarannya, posisinya gitu. Itu ada origin XYZ dan origin RPY. Nah, satu lagi itu material. Nah, material ini adalah untuk menentukan warna dari si linknya. Kemudian yang kedua itu ada collision. Collision itu sama sebenarnya seperti visual, tapi bedanya si collision ini bisa di-copy dari si visual saja. Selanjutnya itu ada inersia. Inersia ini digunakan dalam penentuan fisikanya, seperti penentuan masanya atau penentuan inersianya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada tag join. Nah, tag join itu digunakan untuk mempresentasikan join terhadap link. Nah, tag join itu merupakan bagian yang penting juga karena dari tag join lah kita bisa menentukan pergerakan dari si robot. Nah, tag join itu ada yang pertama mengenai name, namanya, nama dari si joinnya, kemudian type, tipe dari si joinnya, jenis yang kita gunakan, jenis yang antara revolute, continuous, kemudian ada fixed dan prismatic itu. Kemudian yang ketiga, setelah name dan type itu ada parent and child link. Nah, itu tuh mempresentasikan hubungan antar link gitu. Kemudian ada origin. Origin itu adalah hubungan keterkaitan antara dua link sebelum terdapat pergerakan. Kemudian ada axis. Axis itu adalah koordinat join bergerak. Misalnya dalam 3 dimensi itu ada sumbu X, Y, Z dan sebagainya gitu. Menyesuaikan saja dengan sumbu yang digunakan. Kemudian ada lagi yang keenam itu adalah limit. Nah, limit ini adalah batas-batas dari pergerakan join. Nah, batas itu ada upper and lower, itu batas dari pergerakan join. Kemudian velocity itu adalah batas dari kecepatan join, dan yang terakhir itu adalah effort. Nah, effort itu adalah batas gaya yang bisa diberikan oleh join pada robot. Nah, sekian penjelasan mengenai Cobakan untuk yang pertama itu untuk percobaan yang satu. Jadi untuk yang pertama kita tekan Ctrl Alt T. Nah, untuk langkah selanjutnya ketik dari raw score, lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita coba buka tab baru pada terminal, lalu kita ketikkan run turtle sim _node. Ini untuk menampilkan kura-kura. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya kita mencoba untuk menjalankan kura-kura dengan buka tab baru, lalu ketikkan run turtle sim turtle teleop key. Lalu kita enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa menjalankan kura-kuranya sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk percobaan 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke percobaan 2. Nah, untuk di percobaan 2 ini kita membuat untuk turtle sim itu membuat kotak. Jadi yang pertama itu kita tulis lagi raw score, lalu kita buka tab baru, lalu kita buka lagi untuk menampilkan kura-kuranya, kita ketikkan run turtle sim _node. Nah, ini kura-kuranya akan tampil. Nah, untuk yang selanjutnya, jika kita ingin menampilkan kura-kuranya menampilkan kotak, maka kita tuliskan run turtle sim draw _square, lalu kita enter. Maka di sini dapat dilihat kura-kuranya akan menggambar tentang untuk bentuk dari kotak. Ya. Nah, di sini telah terlihat untuk bentuk kotaknya telah terbentuk. Kura-kuranya akan terus mengulang bentuknya. Dan sekian dari percobaan 2. Kita lanjut ke percobaan 3. Untuk percobaan selanjutnya tuh percobaan yang pertamanya itu percobaan pembuatan satu bentuk.
pertama itu kita buka file. Terus kita tulis download, terus robotik, oh ya di home, terus Jaktin, terus source, terus URDF tutorial, terus kita URDF, tunggu dong, sekolahnya kan. Nah, habis itu lalu kita buka VS Code. Untuk percobaan yang pertama tuh kita tuliskan pada rostrannya untuk menampilkan percobaan 1. Nah, pada percobaan 1 ini dapat kita lihat ini merupakan link dari sebuah robot. Kita tampilkan namanya, tidak ada. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan tampilkan untuk percobaan yang kedua. Nah, untuk di percobaan yang kedua ini dapat kita lihat di sini ada bertambah satu link lagi. Nah, untuk link ini dapat kita ubah taruhnya. Nah, untuk yang ketiga, percobaan yang ketiga, nah, sebelum percobaan yang ketiga ini kita dapat mengatur untuk besar dari letak dari originnya ini. Untuk XYZ nya ini misalnya kita ubah jadi -1 dan ini menjadi 4, lalu kita run pada terminalnya. Ini dapat terlihat untuk link yang keduanya itu berpindah. Nah, untuk yang selanjutnya percobaan 4 itu membuat dari ARM robot. Nah, untuk yang itu kita perlu dulu membuka dari URDF, dari mobile manipulator body, URDF, terus kita openin terminal, terus kita tampilkan untuk perintahnya yang ROS launch. Nah, yang ini mobile manipulator dapat dilihat. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ininya dapat kita rubah-rubah. Nah, untuk di sini